Mantan Menteri Transportasi Rusia ditemukan tewas dan diduga bunuh diri. Ya, informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Setidaknya 27 orang terluka akibat serangan Rusia ke kota kedua terbesar di Ukraina, kota Kharkiv. Gubernur daerah melaporkan bahwa Rusia menyerang dengan drone Shahid di 2 distrik dan menimbulkan sejumlah kerusakan dan kehancuran. Serangan Rusia merusak gedung apartemen bertingkat tinggi, asrama, fasilitas komersial, dan halaman sebuah taman kanak-kanak. Menteri Transportasi Rusia Roman Starovoyt ditemukan tewas akibat luka tembak dan diduga bunuh diri. Namun berita ini muncul beberapa jam setelah Kremlin mengumumkan bahwa Starovoyt telah diberhentikan oleh Presiden Vladimir Putin. Kremlin sendiri tidak memberikan alasan pemecatan Starovoyt dan tidak jelas apakah kematian Starovoyt terkait dengan dugaan kasus penggelapan seperti yang dikemukakan oleh sejumlah media Rusia. Komite Investigasi Rusia Badan Investigasi Kriminal Teratas menyatakan bahwa jenazah Starovoyt ditemukan dengan luka tembak di mobilnya yang diparkir di Odinsovo, sebuah lingkungan di sebelah barat Moskow dan menjadi tempat tinggal anggota elit Rusia. Penyelidikan atas kasus ini pun tengah dilakukan. Topan Danas menerjang Taiwan, Tiongkok. 2 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa mobil. Topan Danas yang menerjang Taiwan sejak Minggu malam hingga hari Senin membuat ribuan orang mengungsi. Terjangan topan juga membuat aliran listrik untuk 500.000 rumah terputus. Sekolah hingga gedung perkantoran untuk sementara ditutup. Topan Danas juga mengganggu penerbangan. Diprediksi topan Danas akan semakin melemah jelang sore hari waktu Taiwan. Aksi unjuk rasa di ibu kota Kenya, Nairobi berlangsung ricuh dan memaksa polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini dilakukan warga karena polisi memblokir jalan-jalan utama menuju Nairobi. Polisi menghentikan kendaraan pribadi dan umum yang hendak memasuki pusat kota. Blokade ini dilakukan polisi usai mendengar adanya rencana demonstrasi besar-besaran untuk memprotes kebrutalan polisi selama ini. Sejumlah warga Kota Paki akhir pekan kemarin untuk pertama kalinya sejak 100 tahun kembali berenang di Sungai Seine. Jalur air yang melintas di tengah kota Paris ini telah lama tercemar. Berenang di Sungai Seine sendiri telah dilarang sejak tahun 1923 dengan beberapa pengecualian. Alasannya adalah karena polusi, risiko yang ditimbulkan oleh navigasi sungai, serta alasan keselamatan. Dan pemerintah Kota Paki menggelontorkan uang sebesar 1,4 miliar euro atau sekitar 26.000 triliun rupiah untuk membersihkan Sungai Seine yang membuat Sungai Seine bisa digunakan dalam Olimpiade tahun lalu. 3 lokasi renang baru dibuka di tepi Sungai Seine, yaitu di dekat Katedral Notre Dame, dekat Menara Eiffel, dan 1 lokasi lain di Paris Timur.